Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proyek kreatif 4 kami yang berjudul Smart Parking System dengan RFID dan Database. Yang terdiri dari yaitu pertama adalah Firmansyah Abada I07180010, kemudian Muhammad Didin Kamaludin I07180022 dan Riza Mujadid Irsyad I071. Kebutuhan ruang parkir cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi. Bayangnya jumlah kendaraan yang masuk ke area parkir ini mengakibatkan adanya antrian di sekitar pintu masuk atau keluar area parkir. Apalagi pada parkiran konvensional masih membutuhkan kertas parkir sebagai alat bukti parkir dan alat keamanan. Kertas parkir ini dapat menjadi sampah setelah tidak terpakai. Apalagi di masa pandemi ini tentu harus memberlakukan protokol kesehatan, salah satunya adalah social distancing. Maka dibutuhkan sebuah alat yang mampu membantu pengelola dalam mengatasi permasalahan parkir dengan menghemat biaya sebesar mungkin. Selain itu dibutuhkan pula teknologi yang juga membantu pengunjung tempat parkir untuk dapat memantau dan mengetahui kondisi tempat parkir yang ramai di beberapa tempat secara on time. Maka dari itu kami mengusulkan smart parking dengan keunggulan adalah sistem monitoring melalui database. Dengan adanya sistem monitoring melalui database mempermudah petugas dan pengguna dalam mendapatkan informasi secara real time. Yang kedua adalah mempercepat mobilitas. Hal ini karena cepat dan mudahnya dalam pengoperasian sehingga meminimalisir penumpukan kendaraan di pintu parkir dan juga mengurangi penggunaan karcis parkir. Yang terakhir adalah meminimalisir kontak langsung. Di masa pandemi ini, sistem ini sangat berguna untuk meminimalisir kontak langsung antara petugas dan pengguna sebagai wujud dari social distancing. Adapun komponen alat yang dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Node MCU. Node MCU ini berfungsi sebagai microcontroller yang digunakan untuk mengatur jalanan sensor maupun aktuator dan menghubungkan sistem dengan sistem database. Yang kedua, ada RFID yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas pengguna yang akan masuk ke parkiran. Yang ketiga, terdapat buzzer. Buzzer ini sebagai indikator output. Jika pembacaan identitas pengguna benar, maka buzzer tersebut akan berbunyi. Yang keempat, ada LED, lampu LED sebagai indikator output. Terdapat dua warna yang dipakai, yaitu biru dan merah. Warna biru melambangkan jika pembacaan identitas benar, dan sebaliknya warna merah melambangkan jika pembacaan identitas salah. Yang terakhir, terdapat motor servo. Motor servo ini sebagai aktuator penggerak portal pintu parkir untuk membuka maupun menutup pintu. Yang selanjutnya ada cara kerja alat. Yang pertama, mobil memasuki parkiran. Lalu pengguna men-scan RFID tag ke RFID reader untuk membaca identitas pengguna parkiran. Selanjutnya, data pengguna akan dikirim langsung ke sistem monitoring berupa database secara real-time. Selanjutnya, LED dan buzzer merespon. Jika pembacaan identitas pengguna benar, maka LED akan menyala yang berwarna biru, dan buzzer juga akan berbunyi. Namun, jika pembacaan identitas pengguna salah, LED yang akan menyala yaitu berwarna merah, tapi buzzer tetap berbunyi. Selanjutnya, servo akan merespon. Servo digunakan sebagai penggerak palang pintu secara otomatis. Jika pembacaan identitas pengguna benar, maka servo akan bergerak 90 derajat portal membuka. Dan jika pembacaan identitas pengguna salah, maka servo tetap berada di posisi semula, yaitu 0 derajat, portalnya tidak akan membuka. Selanjutnya merupakan hasil dan simulasi dari percobaan yang telah kami lakukan. Berikut merupakan tampilan dari smart parking system yang telah kami desain.
Pada gambar terlihat terdapat beberapa komponen antara lain 2 buah LED yang berwarna merah dan biru, buzzer, RFID reader, dan servo yang telah dirancang dalam sebuah prototipe dengan menggunakan bahan dasar akrilik. Selanjutnya, terdapat simulasi di mana kondisi yang pertama yaitu RFID yang telah melakukan registrasi pada database. Saat dilakukan tag-in, maka kondisi akan terlihat bahwa LED yang berwarna biru akan menyala, buzzer berbunyi, dan portal akan terbuka. Selanjutnya, pada kondisi yang kedua, kartu yang dimiliki oleh pengguna belum melakukan registrasi pada database, sehingga dapat dilihat bahwa LED yang menyala adalah yang berwarna merah, buzzer tetap berbunyi, tetapi portal tidak terbuka. Selanjutnya, selain memiliki sistem hardware yang telah kami jelaskan pada slide sebelumnya, terdapat sistem monitoring pada database. Pada database sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang dapat diakses oleh semua orang dan bagian yang hanya dapat diakses oleh pengguna saja atau user dari pemilik parkiran. Pada tampilan home pada database terdapat beberapa pilihan, yaitu login, data di mana slot kosong pada parkiran, dan registrasi. Selain itu, terdapat juga tampilan pada bagian yang hanya dapat diakses oleh user. Pada tampilan ini terdapat user data tabel atau orang-orang yang telah melakukan registrasi, dan user data log atau waktu di mana mobil tersebut memasuki parkiran. Selanjutnya merupakan simulasi dari alat kami. Berikut merupakan simulasi dari alat kami yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.